Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tim pengawasan orang asing kantor imigrasi Padang periksa dokumen kerja pekerja asal Cina di Kabupaten Solok. Sepanjang tahun 2023, berbagai bencana alam menerjang Sumatera Barat, mulai dari banjir hingga longsor. Tim PORA atau Tim Pengawasan Orang Asing dari Kantor Imigrasi Padang melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang biji besi di Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampe, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Anggota Tim PORA langsung masuk ke kantor operasi perusahaan yang dimodali asing itu dan menemui 5 pekerja asal negara Cina. Petugas kemudian memeriksa paspor, surat izin kerja, dan surat izin tinggal. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan semua dokumen yang diperiksa lengkap. Kepala Kantor Imigrasi Padang Teddy Hartadiwibowo yang memimpin langsung kegiatan itu mengatakan, inspeksi mendadak merupakan bagian dari operasi Jakratara, yakni kegiatan pengawasan orang asing secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kami mengecek semua kegiatan orang asing di sini. Ada 5 orang tenaga kerja asing dari Cina, itu dengan menggunakan semua kitas sesuai dengan izin kerjanya. Tadi kita juga sudah mengecek semua dokumennya, izin tinggalnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Solok ini, Kabupaten Solok ini. Petugas juga berkeliling memeriksa areal penambangan biji besi di Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampe, di mana banyak ditemukan lahan-lahan galian yang menganga lebar dan mobil-mobil truk tambang yang terparkir. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional pada periode Natal 2023 dan tahun 2024. Robiham melaporkan dari Kabupaten Solok. Empat nagari di Dharmasraya direndam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir berlangsung heroik. Warga bersama petugas berusaha menyelamatkan warga lain yang terkepung banjir dari rumah mereka yang berada di tengah perkebunan sawit. Kurangnya peralatan serta arus yang deras menyulitkan evakuasi. Menurut warga, banjir kali ini termasuk yang paling parah sejak 5 tahun lalu. Biasanya kawasan itu jarang banjir, meskipun dilanda hujan deras. Selain disebabkan hujan yang sangat deras, banjir kali ini juga diperparah dengan adanya banjir kiriman. Tidak ada korban jiwa akibat banjir, sedangkan kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Lintau Buo Tanah Datar menyebabkan bencana tanah longsor yang menimpa sebuah rumah di Jorong Mawar, Nagari Lubuk Jantan. Rumah itu tertimbun longsor setinggi 1,5 meter. Warga setempat berupaya menggali material longsor dengan peralatan seadanya. Upaya penggalian dilakukan dengan ekstra hati-hati. Pasalnya, seorang balita yang berusia 19 bulan tertimbun material longsor. Setelah berupaya lebih dari 2 jam, warga berhasil membebaskan korban dari timbunan material longsor. Namun sayang, jiwanya tak tertolong. Ratusan rumah di Korong Padang Pau, Ulakan Tengah, Nan Sabaris, Padang Pariaman terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter.
Banjir terjadi akibat hujan deras yang melanda Padang Pariaman yang mengakibatkan 2 sungai meluap, yaitu Sungai Batang Anai dan Sungai Ulakan. Dalam 5 tahun terakhir, banjir di daerah ini menjadi rutinitas dan terjadi setiap 4 bulan. Warga setempat telah mengusulkan ke pemerintah untuk menormalisasi aliran Sungai Batang Anai dan Sungai Ulakan. Namun usulan tersebut tak diindahkan. Sekolah Dasar Negeri 18 Sungai Aur Pasaman Barat dihantam angin puting beliung. Atapnya bolong diterbangkan angin, dan lotengnya hancur disiram air hujan yang turun sangat deras. Air menggenangi lokal dan juga membasahi ratusan buku yang ada di dalamnya. Saat hujan reda, buku yang basah direndam air dijemur di pekarangan sekolah agar bisa digunakan kembali oleh murid-murid. Akibat kejadian ini, para murid tak bisa melaksanakan kegiatan belajar secara normal karena 4 kelas atap dan lotengnya rusak parah. Proses belajar mengajar sementara dilakukan dengan menggabungkan 3 kelas dalam satu ruangan. Kobaran api yang cukup besar semakin hari semakin meluas dan membesar. Semula terdapat 3 titik api yang membakar semak-semak. Kini sudah menjadi 8 titik, sehingga kawasan tersebut dipenuhi asap putih. Pantauan petugas, terdapat 8 titik api dengan status merah. Namun yang bisa terjangkau hanya 3 titik api. Akses yang sulit dijangkau serta kurangnya sumber air di lokasi, serta ditambah angin yang bertiup kencang, menjadi kendala proses pemadaman api. Sepasang suami istri warga Jorong Pantas, Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam, tewas tertimpa material longsor. Mereka ditemukan tim SAR di lokasi yang berbeda. Sang suami, Haryadi, ditemukan di halaman rumahnya. Sedangkan istrinya, Sofia Arina, ditemukan terhimpit kasur di kamar tidurnya. Tim SAR mencari korban dengan menggunakan peralatan seadanya karena jalan menuju lokasi tertutup material longsor di kedua sisi. Tim SAR dan regu penolong lainnya bisa mencapai rumah korban setelah menyeberangi Danau Maninjau. Longsor terjadi akibat hujan deras yang melanda kawasan itu. Dinding bukit yang berada di tepi Danau Maninjau longsor dan menimpa rumah. Longsor terjadi di 6 jorong di 2 nagari, Tanjung Sani, dan Koto Malintang. Setidaknya ada 11 titik longsor yang juga menutup akses jalan lingkar Danau Maninjau. Lima rumah di Jorong Pasir Bintang, Nagari Aya Gadang Barat, Pasaman Barat, rusak parah hingga rata dengan tanah akibat banjir yang melanda daerah itu. Warga juga kesulitan air bersih karena air sumur mereka masih keruh dan tak layak dikonsumsi. Tebing Sungai Batang Pasaman sangat dekat dengan permukiman, runtuh. Bahkan terlihat material rumah yang tergerus tebing dan hanya menyisakan lantai dan pondasi rumah. Terkikisnya tebing oleh arus sungai atau yang lazim disebut ablasi telah terjadi sejak 5 tahun lalu. Ratusan batang kelapa sawit tumbang dan 14 rumah rusak sepanjang tahun 2023. 3 kecamatan di pesisir selatan, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Bayang, dan Kecamatan Sutra dilanda banjir. Ratusan rumah terendam banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter. Yang paling parah berada di Kecamatan Koto 11 Tarusan, tepatnya di Kampung Tanjung, Nagari Duku Utara.
Di kawasan ini terjadi banjir bandang dengan arus yang cukup deras. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Selatan, hujan juga menyebabkan terjadinya longsor di beberapa titik. Longsor sempat menutup akses jalan Padang Painan dan menimbun 2 rumah warga.